Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu kisah lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim yang bertemakan tentang pentingnya muraqabatullah. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya ada 3 orang laki-laki dari Bani Israel, ya, di antara mereka satu berpenyakit lepra, satu kepalanya botak, tidak tumbuh-tumbuh rambutnya, dan yang ketiganya adalah buta matanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka dengan mengutus malaikat yang berwujud manusia. Lalu malaikat ini pun mendatangi yang laki-laki yang pertama yang berpenyakit lepra, penyakit kulit. Maka malaikat itu mengatakan, ya, apa yang engkau sukai bagi dirimu? Maka laki-laki itu mengatakan, saya ingin kulit saya ini bagus, ya, saya bisa sembuh dari penyakit kusta, karena orang-orang ya mengejek saya. Lalu malaikat ini pun mengusap, ya, tubuh dari laki-laki yang berpenyakit lepra itu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka hilanglah penyakitnya, lalu diberikan kulit yang bagus, warna kulit yang bagus. Kemudian malaikat itu mengatakan lagi, harta apa yang kamu inginkan, yang kamu paling cintai, yang paling sukai? Dia mengatakan unta. Maka dia pun diberikan unta, ya, dengan seketika, yaitu unta yang hamil atau unta yang besar. Maka malaikat itu mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hartamu ini, untamu ini. Lalu malaikat itu datang kepada laki-laki yang kedua yang kena yang kepalanya botak, ya, yang tidak tumbuh-tumbuh rambutnya. Lalu dia mengatakan, apa yang engkau sukai bagi dirimu? Maka dia mengatakan, saya ingin rambut saya ini bagus, ya, tidak lagi botak, ya, karena orang-orang tidak menyukai keadaanku ini. Maka malaikat pun mengusap kepalanya, tiba-tiba langsung tumbuh rambutnya dengan rambut yang bagus. Lalu malaikat mengatakan, harta apa yang kamu paling inginkan, paling sukai? Dia mengatakan, saya sangat menyukai sapi. Maka dia pun diberikan sapi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kemudian malaikat mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sapi yang diberikan kepadamu. Lalu malaikat ini pun mendatangi laki-laki yang ketiga yang ketika itu kena penyakit buta matanya. Lalu mengatakan kepadanya, apa yang engkau paling sukai pada dirimu? Dia mengatakan, saya ingin Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga saya pun bisa melihat orang-orang. Maka malaikat pun mengusap kedua matanya, maka Allah pun dengan sekejap mengembalikan matanya dalam keadaan sehat walafiat. Lalu malaikat itu mengatakan, harta apa yang paling kau sukai? Dia mengatakan, saya sangat menyukai seekor saya menyukai kambing. Maka dia pun diberikan kambing seketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, maka akhirnya ketiga orang laki-laki ini pun, ya, berkembang biak. Dia punya ternak, untanya sampai lembah itu, satu lembah penuh dengan unta. Begitu juga sapi juga berkembang biak, akhirnya lembah dipenuhi dengan sapi. Begitu juga kambing dan seterusnya.
Suatu ketika maka malaikat ini datang kembali dengan wujud yang sama, dengan wujud manusia. Dia menemui pertama kepada laki-laki yang kena penyakit lepra, penyakit kulit. Dia mengatakan, malaikat mengatakan, saya ini adalah orang miskin. Ya, saya melakukan perjalanan kehabisan bekal. Saya minta bantuan dari Anda. Ya, dengan demi Allah yang telah memberikan kepada engkau warna kulit yang bagus, kulit yang mulus, harta yang banyak, maka berikanlah saya 1 ekor sapi unta saja agar saya bisa melanjutkan perjalananku. Maka orang yang terkena penyakit lepra ini mengatakan, tidak bisa, saya ini banyak sekali kewajibanku, saya tidak bisa memberikan sesuatu pun kepadamu. Maka malaikat ini mengatakan, ya kau tidak salah, saya pernah mengenal kamu. Bukankah kami dulu itu kena penyakit kusta, ya, penyakit lepra, orang-orang pun menjauh dari kamu. Kamu dulu miskin, fakir, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kamu. Apa jawaban laki-laki yang kena penyakit lepra ini? Sesungguhnya saya mendapatkan harta-hartaku ini karena dari warisan daripada turun-temurunku, dari orang-orang tuaku terdahulu. Apa kata malaikat? Jika engkau berdusta apa yang kau katakan itu, maka Allah akan kembalikan kondisimu seperti sedia kala dalam keadaan fakir, dalam keadaan kamu kena penyakit kusta. Ya. Kemudian datanglah malaikat itu kepada laki-laki yang kedua, yaitu laki-laki yang botak kepalanya, ya, yang tentu dia sudah rambutnya sudah bagus, ya, dan memiliki harta yang banyak, ya. Kemudian malaikat pun bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya, kepada laki-laki tersebut, ya. Begitu juga laki-laki itu menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban laki-laki yang terkena penyakit lepra tersebut. Apa kata malaikat? Jika engkau berdusta apa yang kamu katakan kepadaku, maka Allah suatu saat Allah akan kembalikan kamu ke sedia kala sebagaimana engkau juga menjadi botak kepalamu dan engkau akan menjadi miskin kembali. Kemudian yang terakhir, malaikat ini pun mendatangi laki-laki yang buta, ya, seraya mengatakan sama perkataannya dengan perkataan yang disampaikan. Lalu apa jawaban laki-laki yang buta ini? Mengatakan, ambillah, ya, sesuka hatimu. Ambillah sesuka hatimu. Saya sedikit pun tidak terbebani, ya, apa yang kau ambil dari milikku ini. Artinya laki-laki yang ketiga ini dia mau memberikan sesuatu kepada orang tersebut, yang orang fakir tersebut yang meminta kepadanya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ya, tidak, ya, simpanlah saja ini kambingmu, ya. Saya sebenarnya tidak meminta, hanya sekedar menguji saja. Sesungguhnya kalian ini telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kalian yang merasa diawas-awasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah pun ridho kepadamu, dan Allah Subhanahu wa taala tetap mengekalkan hartamu dan matamu tetap dalam keadaan baik, sedangkan sahabatmu itu yang rambutnya botak dan yang berpenyakit lepra atau kusta itu pun Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Allah kembalikan kondisi mereka berdua kepada kondisi sedia kala, yaitu dalam keadaan miskin, dalam keadaan berpenyakit lepra, dan dalam keadaan botak rambutnya. Demikianlah pemirsa sekalian, ya, kisah yang sangat singkat ini tapi memberikan pelajaran yang sangat berharga sekali, yaitu apa? Pentingnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu muraqabatullah. Yakin dan yakinlah dimanapun kita berada, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, tatkala kita dalam keadaan kaya, kita harus juga merasa kita diawasi oleh Allah agar kita menunaikan hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberikan kekayaan, diberikan kelapangan, dan ada orang yang membutuhkannya karena Allah, maka kita pun membantunya
semata-mata kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa merasa diawas-awasi oleh Allah dan orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikianlah saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.